pemirsa, kembali lagi bersama saya Fiska Wulandari di Line News. Selama 15 menit ke depan akan menemani aktivitas Anda dengan berita yang aktual dan terpercaya. Pandemi COVID-19 ini membuat pemerintah menutup sementara aktivitas impor ke dalam negeri, khususnya buah-buahan, sehingga harga buah-buahan di dalam negeri tidak stabil, dan masyarakat hanya bisa mengkonsumsi buah-buahan yang sudah tersedia. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, di mana dengan mewabahnya virus corona ini mengakibatkan kenaikan harga di buah-buahan dan juga sayur-sayuran karena pemerintah menutup sementara waktu aktivitas impor ke dalam negeri. Bagi pedagang buah-buahan lokal, kesempatan ini merupakan keberuntungan karena masyarakat mengalami pelonjakan peminatan di buah-buahan, yaitu buah-buahan yang mengalami kenaikan antara lain buah melon dari Rp6.000 sekarang menjadi Rp10.000 dan juga buah pepaya dari Rp10.000 sekarang mencapai Rp11.000. Namun ada beberapa buah yang mengalami stabilan harga seperti buah semangka yang bersekitar di antara harga Rp5.000 sampai Rp6.000. Namun juga buah-buahan yang mengalami penurunan harga yaitu buah naga dari Rp20.000 sekarang mencapai Rp10.000. Saya Fiska Wulandari melaporkan langsung kembali ke studio. Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna memutus rantai penyebaran COVID-19, salah satunya dengan merubah jam operasional pusat belanja, mulai dari jam buka hingga pembatasan para pengunjung. Selamat siang pemirsa, pemerintah menetapkan perubahan jam operasional pusat belanja guna memutus rantai penyebaran COVID-19, mulai dari grosir, pusat belanja, swalayan, supermarket, hingga pasar tradisional. Pemerintah merubah sementara jam operasional pusat belanja. Langkah ini diambil untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pusat belanja, grosir, toko modern beroperasi mulai pukul 11 siang hingga 8 malam. Untuk toko swalayan atau minimarket beroperasi dari pukul 10 pagi hingga jam 6 sore. Sementara untuk pasar rakyat atau pasar tradisional, buka dari pukul 4 pagi hingga jam 12 siang. Tidak hanya merubah jam operasional pusat belanja, pemerintah membatasi para pengunjung. Protokol kesehatan juga diperketat di setiap pusat belanja, mulai dari menyediakan hand sanitizer hingga pengecekan suhu tubuh. Masyarakat, khususnya wira swasta, merasakan langsung dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini, mulai dari mengurangnya pelanggan hingga menurunnya penghasilan secara drastis. Selamat siang pemirsa, pandemi COVID-19 ini mempengaruhi perekonomian masyarakat. Sebagian masyarakat, khususnya wira swasta, mengalami penurunan penghasilan. Warga yang hanya mendapatkan penghasilan dari berdagang, kini hanya mengandalkan beberapa pelanggan yang datang. Dampak dari wabah virus corona atau COVID-19 ini tidak hanya merugikan sisi kesehatan saja. Virus yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara, tak terkecuali Indonesia. Masyarakat yang hanya mengandalkan penghasilan dari berdagang, kini hanya bisa mengeluh karena mengurangnya para pelanggan hingga menurunnya penghasilan secara drastis. Semenjak pemerintah menutup akses pelabuhan dan bandara, penghasilan rumah makan saya menurun. Kalau mendekati Hari Raya Idul Fitri seperti sekarang ini, biasanya rumah makan saya dipadati oleh pengunjung yang akan mudik. Ya intinya sejak adanya pandemi COVID-19 ini, rumah makan saya penghasilannya atau omsetnya itu menurun drastis. Harapan saya ke depan semoga pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat lah begitu. Hampir seluruh sekolah dan perguruan tinggi melakukan pembelajaran secara online di rumah. Namun bagi mahasiswa, belajar secara online dianggap kurang efektif. Selamat siang pemirsa, dengan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, pemerintah menetapkan kebijakan social distancing. Dengan kebijakan tersebut, perguruan dan universitas melanjutkan proses belajar mengajar secara online di rumah.
Namun, bagi mahasiswa, kuliah online dianggap kurang efektif. Banyak faktor yang menyebabkan kuliah online ini kurang efektif, yaitu salah satunya mahasiswa kurang memahami apa yang disampaikan dosen melalui aplikasi WhatsApp, Zoom, ataupun yang lainnya. Dan juga, menurut dosen Sosiologi Universitas Gadjah Mada yang dilansir oleh Tirta ID, kuliah online ini justru berdampak membebani mahasiswa, terutama bagi mereka yang terbatas akses internet. Saya menilai kuliah online yang berjalan selama beberapa pekan ini dirasa mahasiswa kurang efektif dikarenakan khususnya dosen saya itu masih menggunakan aplikasi WhatsApp dalam menyampaikan materi dan beberapa dosen hanya memberikan materi kuliah kepada mahasiswa sehingga mahasiswa disuruh belajar secara mandiri. Menurut saya, perkuliahan online ini berjalan dengan tidak efektif karena perkuliahan saya sering menggunakan pasien dan menggunakan alat. Adakah kerugian atau kendala yang dirasakan? Kerugian yang dialami mahasiswa selama kuliah online ini yaitu berupa keberatan di kuota, di mana mahasiswa merasa pengeluaran untuk membeli kuota itu cukup banyak dan ketidakjelasan uang UKT dikemanakan. Kerugian kuliah online ini, borosnya kuota dan sering adanya gangguan sinyal. Tugas apa yang menurut Anda paling sulit dikerjakan selama kuliah online? Mata kuliah yang pernah saya jalani yang paling sulit yaitu mata kuliah pediatri yang mengharuskan saya keluar rumah di tengah-tengah pandemi ini untuk mencari balita. Tugas yang diberikan oleh dosen cukup berat, misalkan sebagai contoh nih, kemarin saya disuruh praktikum membuat kimchi di mana bahan-bahan untuk membuat kimchi tersebut tidak tersedia di rumah saya sehingga saya harus pergi keluar rumah untuk membeli kimchi. Adakah saran yang ingin Anda sampaikan kepada kampus maupun dosen? Saran saya, jangan diberikannya tugas yang mengharuskan keluar rumah. Saran saya kepada dosen, janganlah memberi tugas yang terlalu berat kepada mahasiswa karena kami juga diberikan tugas lain setiap mata kuliah itu berat-berat. Mendekati Hari Raya Nyepi, masyarakat sudah mulai mengumpulkan bahan-bahan pokok. Namun ada beberapa bahan-bahan pokok yang mengalami perubahan harga. Salah satu faktornya yaitu karena perubahan iklim di Indonesia. Selamat siang pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Liputan 7 bersama saya Fiska Wulandari. Sekarang saya sudah berada di Pasar Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, di mana mendekati Hari Raya Nyepi, banyak warga yang sudah mencari kebutuhan-kebutuhan pokok. Namun ada perubahan harga mulai dari harga gula yang tadinya 12.000 sekarang mencapai 17.000 dan juga harga bawang merah dari 25.000 sekarang mencapai 45.000. Harga daging yang tadinya 110.000 sekarang mencapai Rp150.000 per kilonya. Namun ada juga beberapa kebutuhan pokok yang mengalami penurunan harga seperti beras yang tadinya 10.000 sekarang mencapai Rp90.000 per kilonya. Dan juga harga cabai merah yang tadinya 90.000 sekarang hanya Rp25.000 per kilonya. Faktor dari perubahan harga ini yaitu karena cuaca di Indonesia sedang musim penghujan sehingga menghambat distributor kebutuhan pokok ke pasar-pasar di Indonesia, dan juga karena melonjaknya kebutuhan warga untuk kebutuhan sehari-hari dan juga di Hari Raya Nyepi. Kembali ke studio. Skuter listrik yang sedang marak digunakan di ibu kota, khususnya skuter listrik Grab Wheels, yang banyak mengandung pro dan kontra di masyarakat mengenai kebijakan penggunaan Grab Wheels ini. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Pihak Dinas Perhubungan atau Dishub memberikan tanggapan mengenai kegunaan skuter listrik sesuai Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa skuter listrik hanya boleh melewati jalur sepeda yang telah disediakan dan tidak boleh menggunakan jalur jembatan penyeberangan orang atau JPO hingga trotoar. Skuter Grab Wheels adalah kendaraan mobilitas yang ramah lingkungan. Namun akhir-akhir ini mendapatkan pro dan kontra. Berikut adalah penjelasan pihak terkait. Karena sesuai aturan di Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, terdapat ada dua macam. Yang pertama motorized dan non-motorized. Skuter listrik itu termasuk di motorized. Dan di dalam motorized itu terdapat ada uji tipe untuk layak jalan untuk di jalan raya.
dan skuter listrik itu belum memenuhi syarat teknis itu. Di mana saja skuter listrik boleh melintas, Mbak? Di kawasan tertentu seperti Monas, Lapangan Banteng ya, Ragunan, Taman Mini, dan itu tuh udah seperti bersama udah ngobrol sama pengelola kawasan itu. Terus ada nggak saran untuk masyarakat tentang penggunaan skuter listrik itu? Supaya mereka berhati-hati dan jangan melintas di jalan raya demi keselamatan mereka juga. Kan sekarang ada juga yang meninggal ya, sudah ada korban, jadi lebih hati-hati menggunakannya dan taati peraturan yang ada.